Sewu Bapak Ibu, berapa banyak nih Pak Bu nggih? Ketika ditanya sinten bapake Kanjeng Nabi, ora ngerti ya. Sinten putrane Kanjeng Nabi, mboten ngerti. Tapi nak ditakoni sapa yange bintang sinetron iki? Oh, lagi yange kowe ngerti lho Pak Bu. Masyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng sanipun para bapak saudara ibu, para sedherek-sedherek jamaah pengawasan malam Sabtu Masjid Mangunagaran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rasbuti lan syukur tansah kita njakaken dumateng sagalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kula panjenengan sedaya kathah sanget kanikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kula panjenengan sami saged nindakaken salat maghrib berjamaah wonten ing kesempatan dalem menika lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah kula panjenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan dalam menika Bapak Ibu kita badhe ngaos sesarengan injih menika nglajengaken pembahasan surat Al-Adiyat. Ingkang dalam menika insyaallah badhe kita rampungaken pembahasan surat menika. Dalam menika kita awiti injih menika ayat ingkang kaping 9. Ayat yang ke-9 dari surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan satu hal yang pasti dialaminya. Pada ayat 9 menika Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada manusia sesuatu yang pasti semua manusia mengalaminya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Afala ya'lamu, apakah kamu tidak mengetahui? Ini juga dijelaskan Bapak Ibu, afala ya'lamu, apakah kamu tidak meyakini? Apakah kamu tidak meyakini? Apabila nanti dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur. Ayat menika jamaah rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita supaya kita ini beramal, banyak beramal, tidak hanya kita memikirkan harta. Karena ayat sebelumnya Bapak Ibu menggambarkan orang yang sangat cinta terhadap apa? Harta, yang menjadikan dia orang yang pelit. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah ia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur? Agar kita beramal dan tidak hanya memikirkan harta Bapak Ibu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Idza bu'thira ma fil qubur, yaitu ketika dibangkitkan. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan pada saat itu Bapak Ibu manusia dibangkitkan
laksana seperti binatang belalang yang berterbangan. Napa riyen Pak Bu? Laron, mabrul dan tidak tahu arah. Semua bingung Bapak Ibu. Semua memikirkan diri mereka sendiri. Dan orang akan dibangkitkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkelompok-kelompok. Salah satu yang menjelaskan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang Arab Badui yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, Bapak Ibu, "Ma'adatan laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Kemudian Arab Badui itu menjawab, "Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta kepada para syuhada asy-syiddiqin, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Tapi ketika nopo Bapak Ibu, idola kita orang-orang kafir, idola kita bintang drakor. Nopo drakor? Nah, idola kita orang-orang kafir, bintang film dan semacamnya Bapak Ibu. Kita khawatir Bapak Ibu ya, kita khawatir ketika kita nanti dibangkitkan bersama kelompok mereka, bersama orang yang kita idolakan ketika kita hidup di dunia. Dan saya Bapak Ibu, berapa banyak nih Pak Bu ya, ketika ditanya sinten bapak Kanjeng Nabi, orang ngerti ya. Sinten putrane Kanjeng Nabi, mboten ngerti. Tapi nak ditakoni sopo yange bintang sinetron iki. Oh, lagi yange kowe ngerti lho Pak Bu. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti manusia akan dibangkitkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu tiupan. Tiupan sangkakala yang pertama Bapak Ibu adalah seluruh makhluk meninggal dunia, terjadinya hari kiamat. Kemudian tiupan yang kedua, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang dia mati tenggelam di laut? Bagaimana orang yang dia mati kemudian apa Bapak Ibu, jasadnya dibakar, kemudian apa, abunya dibuang ke laut, abunya apa nih kena angin? Tetap semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat selanjutnya Bapak Ibu, Allah berfirman, wa husil lama fis sudur, dan dilahirkan, akan dikeluarkan semua apa yang ada di dalam dada. Dada sing apa neng jero ning dada bakal
dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa Pak Bu sik nang jero dada? Jantung, hati ngoten niku. Yang dimaksud jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah amalan hati kita, amalan batin kita nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Bapak Ibu menjelaskan fa khussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam hati, di dalam dada, yaitu niat yang ada di dalam hati. Dan semua amalan hati seperti rasa tawakal, rohbah, rasa takut, khauf, roja, harapan dan lain-lainnya Bapak Ibu. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Bapak Ibu, beliau berfirman akan dilahirkan apa yang ada di dalam hati manusia. Ini bukan berarti Bapak Ibu amalan lahir kita ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Di sini Allah menyebutkan hanya amalan hati. Karena apa Bapak Ibu? Semua amalan lahiriah. Semua amalan lahiriah itu tergantung dari amalan hati. Semua amalan lahiriah, baik itu amal buruk maupun amal baik, ini tergantung dari niat. Semua amalan itu pasti ada niatnya. Dan sewu colong jupo wonten niat apa mboten? Oh mesti wonten. Ngopo? Kowe kok nyolong apa? Aku ora niat nyolong. Mesti ada niat. Itu contoh keburukan, pasti ada niat. Dan ketika ada niat itu Bapak Ibu, niat untuk membuat keburukan, dia pasti akan mencari-cari waktu, mencari-cari kesempatan. Inilah pengaruh amalan batin terhadap amalan lahiriah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memperhatikan amalan-amalan batin kita. Ini adalah pelajaran yang agung dari ayat ini Bapak Ibu. Kita memperhatikan amalan batin kita, memperbaiki batin kita sebelum amalan lahiriah kita. Karena banyak nih Bapak Ibu, orang hanya memperhatikan amalan lahiriah tapi kurang memperhatikan amalan batiniah. Ketika kita memakai pakaian Bapak Ibu, ada nganggo klambi putih, terus wonten kotoran yang tiba teng ngene klambine awake dhewe. Biasane napa Pak? Niki napa? Cecak misalnya. Terus gage diresiki. Lahiriah kita kotor, langsung dibersihkan Bapak Ibu ketika ada noda. Tapi batiniah kita ketika ada noda, santai-santai mawon Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Bapak Ibu maksiat atau perbuatan dosa. Rasulullah menggambarkan Bapak Ibu, manusia mempunyai hati yang bening, kemudian dia melakukan satu dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam di dalam hati tersebut.
Ketika ia bertobat di mata Allah Subhanahu wa taala, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus titik hitam itu. Hati kembali bersih. Tapi ketika dia terus titik hitam terus 1, 2, terus titik hitam terus banyak dalam hati dia, saya dangu, saya kebak titik hitam niku dadi peteng ati niku. Kotor ati niku. Kadang-kadang mboten diresiki, Pak. Ngapa ora salat? Ora apa-apa. Sesuk ora salat terus ora apa-apa. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena batin itu adalah sumber kebaikan dan bisa jadi juga sumber keburukan. Dan ketika Bapak Ibu ada orang yang kita ingatkan ya, ada orang kita ingatkan, misalnya apa Pak Bu, misalnya ngeten, ya. Mas, sholat, mosok wis balik ke ora sholat, wis gede ke ora sholat. Sek penting atiku Mas, Masya Allah. Sek penting atiku resik. Wonten boten saya jawab ngoten niku Pak Bu. Ya mungkin wonten lah Pak. Hati yang bersih Bapak Ibu. Niku wonten wujudipun wonten amalanipun. Hati yang kotor tadi Bapak Ibu, engkang penuh napa noda-noda dosa, kemaksiatan, ya, jadi gelap. Ketika ia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tolak. Karena hatinya kotor. Kalau hati yang bersih, sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dengar dan dia akan laksanakan. Akan mentaati. Itu kalau hati yang bersih. Jadi nek ana wong salat, wong mboten salat, alasane penting atiku resik ra salat ra apa-apa, ya niku yo ora iso dibenerne Pak Bu. Nek atine resik, dhek mesti salat. Ngoten lho, Pak. Semanten ugi nyuwun sewu Bapak Ibu-ibu, wonten remaja putri ingkang sampun haid misalipun, nggih. Mbok jilbaban. Aku arep memperbaiki atiku sik, Pak. Tak jilbabane atiku sik. Insyaallah. Ketoke dale apik ya. Ben atiku resik-resik. Yen atine resik, wonten perintah jilbaban terus pripun Pak Bu? Sami'na wa ata'na. Oh, Allah, iki perintah Gusti Allah. Allah sing perintahke wanita menika berjilbab. Niku yen atine pun resik. Sae. Terus mboten saged alasan misalipun aku tak ngresiki ati sithik le jilbaban keri. Nggih, mboten, Pak. Wah, jilbaban iki sumuk Mas. Gatel. Napa mulih? Ane niku wakeh ngoten lho, Pak Bu. Padahal niku napa? Lemune atine resik. Nah atine resik ya samina wa ata'na iki Gusti Allah sing merintahke. Wah, aku tak jilbaban. Panas ora apa-apa panas. Luwih panas kene neraka. Insyaallah. Nggih mboten? Nah, nggih panasnya donya niku pinten Pak Bu? Sumuk tok kan jilbab misale kok. Ning panase kene neraka luwih panas, Pak. Pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah wa husila ma fis sudur. Nanti akan dilahirkan Bapak Ibu. Apa amalan-amalan batin orang tersebut, semua manusia akan dilahirkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, "Yauma tublat sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir." Pada hari dinampakkan segala rahasia. Pada hari dinampakkan semua rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan apapun,
dan tidak ada satupun penolong bagi mereka. Niki jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika hidup di dunia Bapak Ibu, seseorang disikapi sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan zahirnya. Tapi nanti di akhirat Bapak Ibu, batinnya yang akan membuktikan. Di sini disebutkan Bapak Ibu, contohnya adalah orang munafik. Orang munafik. Lahiriahnya Bapak Ibu bagus. Ning atine elek. Orang munafik menampakkan keislaman tapi hatinya kufur. Lahir karo batine niku beda, bertentangan. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti di akhirat semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menutupinya Bapak Ibu. Di sini kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah, Yauma idin tu'araduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum munafikin akan dibongkar semua isi hatinya Bapak Ibu. Ketika orang, mungkin termasuk kita Bapak Ibu, mempunyai dohire kepake apik, tapi batine ana ketoke dohire seneng, akrab, ning jebule atine sengit. Ning donya mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu, kita menghukumi sesuai dohire. Oh iki apik kok bapak iki, nyatane nang ngarepku apik. Ning jebulane atine mboten apik. Niku mangke ingkang membuktikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tidak akan bisa mungkir Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, kita memperhatikan amalan hati kita. Ampun ngantos dohir karo ati beda, Pak. Karena nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata kain ini toh. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika nanti manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir sudah disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal orang munafik dan orang yang beriman Bapak Ibu. Orang munafik dan orang yang beriman. Ini kan dohirnya podo, Pak. Dohirnya podo, sama dohirnya. Ibarat-ibaratane Bapak Ibu ya podo le nganggo klambi koko misalipun, badisan, sarungan. Sing ibu-ibu ya nggo mukena do jilbaban. Dohirnya sama. Kemudian Allah akan membuktikan mana yang mukmin, mana yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Bapak Ibu dalam satu riwayat, orang mukmin dan orang munafik akan disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang mukmin dia akan langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik Bapak Ibu, dia tidak bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gegere niku digawe kaku, Pak. Karepe sujud tapi tidak bisa. Karena ketika di dunia Bapak Ibu, dia dohirnya beriman, dohirnya seperti orang beriman, dia ikut sholat,
Tapi ternyata dia hanya ingin supaya tidak diperangi oleh kaum muslimin untuk mencari keselamatan misalnya. Nantinya di akhirat dia tidak akan bisa bersujud. Ketika orang-orang mukmin langsung bersujud, orang-orang munafik tidak akan bisa sujud. Dan orang-orang munafik dia akan langsung apa Pak Bu? Geblak. Dan ketika bangkit dia mau sujud, geblak meneh. Ini membuktikan, Allah menunjukkan ini orang munafik dan ini orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Bapak Ibu, dalam surat Al-Hadid disebutkan nanti Allah akan menunjukkan mana ini orang munafik dan mana orang yang beriman. Setelah tadi Allah menunjukkan dengan cara apa? Diperintahkan untuk sujud. Terus ketok. Wong mukmin langsung sujud. Tapi orang munafik dia tidak akan bisa sujud. Ini nanti di akhirat Bapak Ibu. Kemudian dalam surat Al-Hadid Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping mereka. Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita kabar gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum nanti orang-orang melewati jembatan, ini akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membedakan orang mukmin dan orang munafik. Orang yang beriman dia akan memiliki cahaya, dan dengan cahaya itu dia bisa menempuh jalan itu Bapak Ibu, bisa menempuh jembatan itu, bisa menyeberang sirat masuk surga. Tapi orang munafik Bapak Ibu, dia tidak mendapatkan cahaya, dia berjalan dalam kegelapan. Yang jauh nek melaku petengan kira-kira terus pundi Bapak? Nabrak iso, kejeblos saged. Neng donya kejeblos paling teng pundi? Nah, neng kalen, neng apa? God, nggih, salah. Kejeblos neng donya jenengan kecetet mulih pijet mari, Pak. Neng nak mengkele kejeblos niku pas jembatan Sirat. Cemplung pundi? Wal iyadu billah. Nyemplung kang neraka. Niki Allah membedakan orang beriman dengan orang munafik. Orang yang beriman di akhirat dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-13 Bapak Ibu, orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, mereka memanggil orang yang beriman, tunggulah kami, saya pengen mendapatkan cahaya. Pengen melu aku, orang duwe cahaya, aku pengen melu kowe. Tapi orang-orang beriman, carilah cahaya sana di belakang. Terus terpisah Bapak Ibu. Orang beriman dapat cahaya, orang munafik nututi. Kau ngenteni orang beriman dia akan bilang golek nang mburi cahayane. Orang munafik ke belakang dan dia cari cahaya tidak akan mendapatkan cahaya. Akhirnya orang beriman sudah terus maju masuk surga. Akhirnya Allah membuat benteng antara orang munafik dan orang yang beriman. Terpisah antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Orang beriman masuk ke dalam surga, orang munafik masuk ke dalam neraka. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada keraknya neraka. Dados neraka sing ngisor dhewe. Nek basane niku inti ping neraka. Orang kafir Bapak Ibu ada yang diazab ringan di paling atas. Gitu. Sinten? Abu Thalib. Orang kafir ada yang diazab di atas. Di tingkatan atas. Di neraka ini ada azab yang paling ringan dialami oleh Abu Thalib, yaitu dibakar kakinya, otaknya apa? Mendidih. Tapi orang munafik tempatnya di dasar neraka. Dan azabnya lebih berat daripada orang-orang kafir. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang munafik lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Karena orang munafik dia berbaju Islam tapi hatinya memusuhi Islam. Niku bahaya Pak. Niku pun wastani mungsuh nang jeron kemul. Oh, musuh nang jeron selimut. Ketoke kanca ning jebulane musuh. Ini kan bahaya Pak. Zahirnya muslim tapi ternyata hatinya dia memusuhi Islam. Ini berbahaya karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 145, tempatnya adalah di dasar neraka. Jenenge nang ngisor neraka, di dasar neraka. Jelas niku lebih panas daripada yang di atas. Yang paling enteng dhuwur dhewe mon nalikanipun diberongot sikile otakipun niku mendidih. Niki mapanipun teng ngandhap dhewe, teng ngisor dhewe, siksanipun neraka. Pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah. Monggo ampun ngantos kula panjenengan sami nggadhahi sifat kemunafikan. Apa yang kita lakukan, amalan lahiriah kita sesuai dengan batin kita Bapak Ibu. Terus kita memperbaiki amalan hati kita. Jangan sampai ketika kita menampakkan kecintaan pada seseorang ternyata dia sebenarnya benci. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan lagi Bapak Ibu, siapa lagi orang-orang yang akan dibongkar di akhirat, yang akan dibongkar isi hatinya kelak, yaitu orang-orang yang riya dalam beribadah. Orang-orang yang riya dalam beribadah. Karena riya itu adalah amalan hati. Dan ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang berbahaya salah satunya adalah riya. Riya dijelaskan para ulama Bapak Ibu, melaksanakan suatu amalan dengan niatan mencari pujian makhluk, memperbagus amalan, menampakkan amal soleh dengan niatan mencari pujian makhluk, mencari pujian orang lain. Jadi menampakkan, memperbagus amal-amal soleh, amalan-amalan lahiriah dia perbagus, tapi niatnya apa? Untuk mencari perhatian, untuk mencari pujian orang lain. Nah, ini kan ngerti hatinya dewe, karena ini amalan hati Bapak Ibu. Ada orang yang khusyuknya luar biasa ketika sholat, secara dohirnya Masya Allah khusyuk sekali, ini hatinya tidak ada yang tahu. Mungkin dia khusyuk tapi ternyata ada pamrih dan lain-lainnya. Ini yang tahu adalah hatinya masing-masing.
dan ini nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika kita amal di dunia ikhlas atau tidak, nantinya akan diketahui di akhirat. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang ahli ibadah, Bapak Ibu. Seorang ahli ibadah yang dia bisa langsung introspeksi, Bapak Ibu. Dikisahkan, Bapak Ibu, ada seorang yang ahli ibadah hampir selama kurang lebih 30 tahun, Bapak Ibu. Dia sholat mesti neng saf ngarep dhewe. Dia sholat di saf pertama selama kurang lebih 30 tahun. Di suatu ketika, Bapak Ibu, dia ketinggalan. Terus sholat di saf kedua atau di saf ketiga. Di saf ketiga. Ketika dia sholat di saf ketiga, ternyata dia merasakan, oh, isin aku malu. Iki mau nak diarani wong-wong piye iki? Biasanya sih kayak dhewe kok dadi kari dhewe. Terus dia langsung, oh ternyata selama 30 tahun aku sholat di saf pertama hanya mencari pujian orang lain. Ketika saya sholat terlambat di saf ketiga, saya malu terhadap orang lain, bukan malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Bapak Ibu, luar biasa nih. Ati niku saged ngoten niku Masya Allah lho Pak. Kita ini saged ngukur, oh ternyata aku selama ini kurang ikhlas. Oh ternyata saya ini selama ini aku malu isin telat sholat hanya karena orang lain. Wah aku nak dilok karo tak mirip piye ya. Harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malu kepada makhluk. Ketika malu kepada makhluk berarti kita kurang ikhlas dalam beribadah. Ini nasihat Bapak Ibu untuk saya pribadi ya, dan untuk kita semuanya, karena kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ampun ngantos, woi nak ngono ora salat ya Mas. Itu salah, Pak. Bangane salat tanggal ikhlas mending rasa salat ngoten. Bukan Bapak Ibu, tapi kita sholat karena itu kewajiban, dan kita perbaiki apa? Niat kita. Kita perbaiki keikhlasan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang akan dibongkar Allah Subhanahu wa taala di akhirat, Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang beramal akan tetapi dia tidak ikhlas. Ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, baik itu kedudukan, harta dan lainnya, Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang sugih, dia kaya tapi tidak pernah sedekah. Tapi ketika dia pas menjago ya lurah misalnya, wih Masya Allah, terus dua sedekahipun. Walaupun ini amalan hati Bapak Ibu ya, hatinya itu ikhlas atau enggak, ya kita tidak bisa langsung menilai. Tapi ketika kita wingi ngopo rasa gak kok wingi, padahal sugih, mbak harus nempel gambar nanti lagi sedekah kayak ono apa? Ada sedekah di balik batu. Ternyata punya pamrih yang lain. Ya ini nanti akan dibongkar Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita di dunia tidak bisa memastikan Bapak Ibu ya, tidak bisa memastikan. Tapi kita mungkin hanya bisa ngira-ngira, ngopo nek sedekah kok ora ketwingi, bondone padha-padhane sugih, wingi bondone akeh, saiki bondone akeh, ngopo wingi pelit, ning saiki mbasa ngarep dadi lurah terus lomo. Nah itu nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan wonten Pak Bu nggih, kadosipun nggih, ketika dia beramal nggih, sedekah ternyata men dadi coblos niku nggih. Kenyataanipun ketika kalah ya terus mandek sedekah nggih wonten nggih.
Ketika harus nyumbang karpet, jebulane kalah, karpetnya di luntung nggih wonten ya. Lah niku pun monggo nak niku nggih. Satu lagi niki wau, Allah akan membongkar nantinya di akhirat. Tapi kan dari dohirnya wis ketok ngoten lho Pak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sungguh Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. La khabir Bapak Ibu, di dalam penafsiran ada ulama yang menafsirkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan teliti. Mengetahui keadaan manusia dengan teliti. Dan ketika nanti menghisap manusia Bapak Ibu, tidak akan ada manusia yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun amal kebaikan seseorang, walaupun hanya sebesar debu, itu akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat. Dan sebesar apapun amalan kejelekan, walaupun ya sebesar debu, dia juga akan menyaksikan amalan tersebut, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab Allah sangat teliti Bapak Ibu, mboten wonten ingkang kesingsal. Enggak ada yang kelewatan. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu, yauma idzin, Allah mau menunjukkan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari pembalasan, di hari hisab. Semua makhluk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin kita jelaskan di Bapak Ibu, semua akan bersaksi, anggota badan kita akan bersaksi. Mulut kita terkunci Bapak Ibu, semua akan bersaksi. Ketika kita di dunia Bapak Ibu, pengadilan dunia, kita bisa mengelak dari kesalahan, akhirnya tidak dihukum di pengadilan dunia. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat teliti Bapak Ibu, tidak akan ada yang terzalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui kapan sesuatu itu terjadi. Di hari tersebut Allah maha mengetahui. Di hari ketika manusia hidup di dunia, Allah mengetahui semua yang dilakukan Allah, manusia, Allah mengetahuinya, dan semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pembahasan surat Al-Adiyat ini Bapak Ibu, kita bisa lebih berhati-hati ketika beramal di dunia. Kita perhatikan amalan batin kita Bapak Ibu, amalan lahiriah kita perbaiki. Karena ketika kita amalan lahiriah berbeda dengan amalan batin kita, nanti juga akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengelak di akhirat kelak Bapak Ibu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji dari tafsir surat Al-Adiyat, yang kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai kita terlena oleh harta. Jangan sampai kita berlebihan cinta terhadap harta, karena akan menjadikan kita mempunyai sifat yang jelek, sifat pelit.
Dan nantinya ketika kita masuk ke alam kubur dan kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membongkar amalan hati kita. Tidak akan ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dimudahkan hisabnya di akhirat kelak dan kita dibebaskan dari sifat kemunafikan. Dari kami saya akhiri, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.